Oke teman-teman, sesuai dengan janji saya akan wawancara langsung warga yang ada di sekitaran Stadion JIS ini. Yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah tenda biru ini, wah kayak lagu ya, tenda biru dihiasi. Apakah tenda biru ini akan dipindahkan sementara waktu ketika ada pergelaran Piala Dunia atau bagaimana? Terus yang kedua juga, saya juga sebenarnya agak penasaran bagaimana sejarahnya tenda biru ini bisa hadir di depan salah satu stadion termegah di dunia dengan kapasitas 82.000 penonton, yaitu Stadion JIS ini sendiri. Oke Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bang siapa nih Bang? Agus. Bang Agus. Bang Agus, sebelum saya menuju ke Piala Dunia nih Bang, sebenarnya saya juga agak penasaran sejarahnya Bang Agus sebelum ada di tempat sini nih Bang, waktu Abang masih di Kampung Bayam ini. Gimana sih sejarahnya Bang? Sejarahnya ya, kita kan di dalam nih, sebelum di pembongkaran. Setelah adanya stadion, kita kan dipindahkan, dibongkar, direlokasi. Nah, kita pindah nih, warga terpencar. Terus? Nah, terhubungan dengan adanya rumah susun, nah, dikumpulin lagi tuh. Jadi tiap bulan ngumpul, ya kan. Setelah rumah susun ini jadi, ya kan, zamannya si Anies, itu kan warga untuk menempatkan rumah susun. Tapi kenyataannya tidak sesuai. Jepro kan menjanjikan tanggal 20 bulan 11 tahun 2022 kan. Bulan berapa? Bulan 11. Bulan 11 tanggal 20. Tanggal 20 bulan 11 iya, tahun 22. Oke. Itu warga masuk semua, itu Jepro yang menjanjikan. Oh, Jakpro ya. Nah, makanya akhirnya warga bikin tenda di sini sebagai wujud bentuk protes ya, dan menagih janji pastinya. Nah Bang, saya mau nanya nih Bang, saya juga agak sedikit penasaran waktu pembangunan JIS ini, kan pasti ada berapa kakak Bang waktu dipindahkan ini yang Abang tahu? Kalau warga Kampung Bayam sama ya pengontrak itu semuanya 600 berapa ya, kurang lebih 600 kakak. Wow, banyak banget Bang ya. Terus yang di dalam ini ada berapa kakak yang bisa ditampung? 600 kakak ini, terus yang mendapatkan rumah susun ini kan 135 kakak yang mau, ya kan? Yang mau memperjuangkan, mau ngikutin aturan Jepro pemerintah. Kan? Ya mungkin yang lainnya kayak seperti saya nih, contohnya dulunya juga nggak tergiur rumah susun. Mungkin bener apa enggaknya, ya kan, akhirnya nggak ikut, ternyata ditunjuk lagi ada ikut. Nah mungkin warga yang lain begitu, nah ini dia nggak mau ikut, kan kotanya dibatasin juga. Oh gitu, hanya 135 kakak Bang ya. Cuma selebihnya itu udah mencar-mencar ya. Kita juga yang dapat rumah susunnya masih terpencar-pencar. Nah, waktu selama masa pembangunan ini kan sekitar 2 tahun kalau tidak salah ya, dari 2019 sih kalau nggak salah. 2019-2020. Nah, waktu Abang pindah di tempat lain tuh Abang ngontrak pakai uang pribadi atau dibiayain sama Jakpro? Awalnya kan Jakpro. Uang kerohimannya berapa juta? Itu kurang lebih 30-an. 30 juta kerohiman. Lebih. Oh, banyak juga ya. Paling kecil 28 atau berapa? Perindah 28. 2.800.000 atau 28 juta? 28 juta. Wow, besar juga teman-teman. Keren. Nah, habis itu setelah jadi tempat ini, terus sudah diresmikan oleh gubernur sebelumnya Pak Anies. Terus bagaimana itu? Terjadi perubahan kebijakan atau bagaimana Bang? Yang Abang tahu? Setelah Pak Anies waktu peresmian di bulan November ya kalau nggak salah ya, tanggal 17-an kalau nggak salah ya. Habis itu kan pasti kan ada perbincangan nih antara Pak Anies sama RT RW setempat yang itu bagaimana? Kalau saya sih kurang paham ya. Kita peresmian rumah susun diundang semua kan, yang calon penghuni. Bahkan di situ Jepro yang mengatur bagaimana menyambut Pak Anies, ya kan. Itu warga-warga yang menyambut dari perkebunan, dari rumah
unitnya masing-masing. Bahkan Anies kan datang dengan apa awalnya dari perkebunan lantai 1, lantai 2 gitu melihat bahwa ini protokol lah ya, standar lah ya. Gitu. Habis itu setelah diresmikan 2-3 hari itu bagaimana ininya pembicaraannya? Ya, kami sebagai warga kan karena udah diresmikan Pak Anies waktu itu yang megang Jekpro ya kita menagih. Mempercayain bahwa kita udah mendapatkan, udah resmikan, tinggal kuncinya. Gitu. Dijanjikan kapan setelah Nah, resmi? setelah itu warga mempertanya-tanyakan, kok kunci kok nggak dikasih-kasih? Gitu. Terus? Ya akhirnya warga dan teman-teman kami yang di tenda ini bernegosiasi sama Jekpro. Ya, akhirnya kan kita dipanggil nih. Nah, waktu itu kan ada 10 kakak yang di rel. Nah, dibongkar. Oh iya, sempat ya, iya. Tol ini kan proyek yang sekarang. Iya, ya, Tol Harbor 2. Iya, ingat saya. Itu dibongkar. Nah, dari teman-teman itu supaya ini kan daripada ngontrak, tanggung kan sebentar lagi mau masuk. Nah, akhirnya minta sama Jekpro yang 10 kakak ini masuk duluan daripada ngontrak kan. Ya, termasuk abang ini. Enggak, kalau saya enggak. Nah, waktu di samping rel ini abang juga ada di situ? Enggak. Oh, abang di mana? Udah ngontrak. Oh, udah ngontrak dulu. Yang di rel ini sih Tuti. Terus? Ya itu akhirnya di situ sama Jekpro dari Pemkop itu kita rapat di dalam JIS. Rapat dalam JIS. Terus? Dia itu bulan berapa? Bulan tanggal 20 bulan 10. Tanggal 20 bulan 10. Oh, berat. 2022. Oke kan Pak Anies selesai kan tanggal 13 Oktober itu ya. Udah selesai habis itu ya peresmian kan pasti sebelum itu kan, sebelum Pak Anies turun. Habis itu seminggu setelah tanggal 13 itu Bapak Pak Agus diajak rapat di dalam. Ya, hasilnya karena desak itu karena supaya ini masuk dulu yang 10 kakak ini pada ngontrak kan. Terus akhirnya rapat di situ Jekpro bilang ngasih waktu buat kami warganya, kita mau alasannya di situ kurang beres, ngasih waktu 1 bulan. Dipertanyakan 1 bulan dari sejak kapan, yaitu dari sejak tanggal sekarang sampai bulan depan, yaitu. Nah, itu tuh ada SK apa tanda tangan apalah tanda bukti setelah ngomong seperti itu atau bagaimana atau hanya lisan aja? Kami warga kan hanya lisan. Mendengarkan. Ya kayak kita datang kelurahan harga 750 kan nggak ada namanya tertulis, cuma ucapan aja. Oke, siapa yang 750 itu biaya sewa kan Bang ya kalau nggak salah. Nah, selesai pembicaraan dikasih 1 bulan. Nah, bulan berikutnya Abang masuk ke sini. Abang menagih setelah 1 bulan. Kan tanggal 20 janjinya. Iya. Nah, akhirnya kami tanggal 21 ini bikin tenda di sini. Unjuk rasa. Abang aja atau beberapa kakak di sini? Semua kami yang di tenda ini kan ada 75 kakak. Oh, di tenda ini ada berapa? Ada 75 kakak. 75 kakak. Ya. Banyak juga ya. Terus awal-awalnya. Awalnya. Terus kita ya ini kan ada kelompok namanya di sini kan persaudaraan warga Kampung Bayam. Oh, persaudaraan Kampung Bayam. 25 kakak di sini. Tenda yang ada di tenda yaitu tanggal 21 kita unjuk rasa di sini, itu belum bikin tenda, masih unjuk rasa. Oke. Akhirnya nggak ada tanggapan, bikin tenda malamnya, sorenya. Terus bikin tenda asal buat nutup aja. Asal buat nutup, akhirnya warga sebagian dari teman-teman mau lanjut aksinya, nginep di mana? Oh, di sekitar sini aja. Terus ada kan namanya ini umum, tempat umum kan nggak boleh kan, aturannya kan nggak boleh. Akhirnya Satpol PP sama dari pihak wali kota, kepolisian untuk dibubarkan. Terus ya akhirnya kami semua dan rekan-rekan dari UPCJMK tuh menunggu, katanya wali kota mau datang. Terus Nah, pas wali kota datang, waktu itu kan mau dibubarin sama angkatan kepolisian sama Satpol PP. Nah,
Ada waktu menunggu wali kota datang, akhirnya wali kota kan datang nih. Datang beneran terus. Wali kota datang, yang datang kan bukan wali kotanya. Utusan. Utusan, ya perwakilan. Utusannya si wali kota. Waktu itu namanya Pak Ian Terus itu sekretarisnya apanya dah nggak ngerti saya. Terus Dia menyampaikan datang kepada warga-warga yang di tenda ini, menyampaikan suruh dibubarin dulu, kasihan sama anak-anak dan pegang ini. Nah, dalam minggu ini juga akan masuk. janjinya begitu. Janjinya gitu. Minggu ini itu dipertanyakan lagi. Minggu ini apa minggu ini? Minggu ini waktu itu kan kalau nggak salah hari Rabu. Jadi punya waktu 3 hari. 3 hari. Kamis cuma Sabtu. Iya. Minggu ini, oke. Bukan 1 minggu tapi minggu ini. Oke, benar. Minggu kan dari Senin. Iya, ke depan. Terus ini akhirnya kita menunggu besoknya, akhirnya kita bubar tuh. Bubar pulang masing-masing. Tenda dibawa pulang semuanya dulu. Oke. Rapi. Tinggal menunggu keputusan. Ternyata nggak ada keputusan juga. Lah orang yang itu abang save nggak nomor teleponnya? Kalau ini yang utusan itu enggak? Ada teman-teman. Oke. Dari jaringan rakyat miskin ada. Terus? Ada, bahkan videonya juga ada. Kalau saya kan kurang nyimpan karena terlalu teman-teman yang punya ya. Terus habis itu nggak ada kelanjutan, akhirnya balik lagi. Bikin tenda lagi. Terus didatangin lagi sama ke pihak kepolisian sama Satpol PP. Kepolisian nanyain terus, dan mungkin lama-lama capek. Kepolisian juga gitu. Sampai Saiki. Oh, walah. Sampai Saiki gitu. Akhirnya ini, tapi maksudnya ini kan sebentar lagi pergelaran Piala Dunia ini, Bang. Ya. Apakah abang was-wasnya tenda biru abang ini akan direlokasi Ya, sementara waktu atau sudah ada pemberitahuan? Kalau namanya kita tinggal di sini kan tempat umum. Nah, kalau namanya was pasti ada ya. Ya. Karena sebentar lagi kan Piala Dunia. Iya. Tapi kan kita di sini kan bukan karena bukan keinginan ya. Keinginan saya di Iya. sini kan. Iya. Di sini ini karena ada keinginan untuk Menagih janji itu. Dan mungkin kalau seandainya ini mau dibongkar atau untuk dipindahkan, ya tetap saya bertahan di sini. Kalau mau ya hanya geser sedikit, dan kalau udah selesai balik lagi, itu aja. Oke, itu bentuk protes nggak bakalan pindah kemana-mana, tetap di sini aja. untuk menagih janji tersebut, Ya. Bang ya. Terus. Nah, kemarin kan saya dengar ada ikut di Pengadilan Tata Usaha Negara tuh, Bang, untuk kebijakan ini ya, kebijakan pejabat di negeri ini. Salah satu kan saya dengar memang ada perubahan harga sewa ya, yang dari berapa 400 atau 500 gitu naik jadi 750, habis itu naik lagi kalau nggak salah ya. Nah, itu abang nggak mau masuk ke dalam karena memang biayanya mahal kah atau tidak sesuai perjanjian, Bang? Nah, kalau dari awal kan kita namanya rumah susun ini, KSB ini dari awal tuh nggak ada namanya harga, Bang. Oh, dari awal memang nggak ada harga, teman-teman. Nggak ada dihargain, tentunya nggak ada. Nah, Taunya masuk aja setelah ini langsung masuk. Masuk aja, mau intinya ceritanya mau bayar berapa kita belum tahu nih, intinya masuk dulu nih. Gitu. Tapi dari awal memang abang taunya tuh ini gratis atau memang ada biaya, Bang, nanti dikeluarkan? Kalau namanya kita manusia ya, nggak mungkin lah kita gratis. Ya. Nah, cuma kan harapan warga ya mungkin bayar nggak terlalu mahal. Nggak terlalu mahal. Ya kan? Ya syukur-syukur kan gratis. Iya. Kan nggak mungkin, kita kembali lagi nggak mungkin kan gratis. Iya. Apa sih ya kan? Apalagi zaman sekarang gratis. Yang gratis aja berapa bulan suruh bayar, Iya. pada pindah semua. Iya, Ya kan? iya. Apalagi keadaannya begini, masa iya gratis kan? Nah, Bang, yang abang tahu nih di dalam ini biaya sewanya berapa sih, Bang, terakhir yang abang tahu? Nah, itu 715 yang lantai atas. 750.000 yang paling atas. 15. Hah? 715. Oh, 715.000. Yang di atas. Paling atas. Yang paling bawah 750 atau 760. Oh, sebulan. Ikutin aturan-aturan yang itu kan per lantai. Oh, begitu. Ya. Itu juga baru tahu ya.
karena yang ngatur Jack Pro. Tapi yang saya bingung ini kan yang nanti bawah ini kan sudah diatur ya kan, sudah dipilih orang-orang jompo, orang-orang yang susah, lebih mahal. Harusnya kan orang-orang yang ini kan agak dimudahkan biayanya. Kalau nggak dibalik 215 buat. Akhirnya begitulah perjalanan itunya ya. Nah, ini kan sebentar lagi pergelaran Piala Dunia, Bang. Apa yang Abang minta ke Pemprov DKI Jakarta? Ya perhatiin, suruh masuk, gitu aja. Udah. Kalau harga sewanya tetap 750.000, Abang mau nggak? Itu kan nggak ngikutin aturan. Emang aturannya gimana? Aturannya kan ini kalau nggak salah itu, ya pokoknya ngikutin aturan aja. Itu belum, kalau 750 itu umum. Oh, umum. Bukan prioritas. Oh, tunggu, umum prioritas. Kalau umum itu maksudnya yang memang sudah tetap. Kalau umum kayak rusunawa, jadi bebas. Kayak abang mau masuk bayar 750. Oh, itu umum. Oh, karena abang prioritas karena ada mega proyek ini. Gitu. Itu namanya kampung susun bayam. Oke, karena ada prioritasnya. Kalau karena umum kan bukan kampung susun bayam namanya. Namanya rumah rusunawa sunter papanggo atau warakas ya. Oke, seperti itulah teman-teman, hiruk pikuk. Ternyata saya sudah paham sekarang ya bagaimana sejarah dari tenda biru ini. Yang cukup memang ya, maksudnya ya maaf ya Pak ya, maksudnya di depan stadion standar internasional yang megah, yang mewah, dan di depannya itu ada tenda biru. Memang maaf ya Pak ya, secara sketching memang agak sedikit pandangan kita itu agak bagaimana begitu loh. Tapi ini juga sebenarnya adalah bentuk protes warga ya dari Kampung Bayam, menagih janji para Uyamri yang saat ini sedang menjabat untuk sesegera mungkin menepati janjinya agar warga di sekitar Kampung Bayam ini bisa segera masuk ke Kampung Susun Bayam, karena itu memang yang dijanjikan sebelumnya. Semoga saja sengkarut kebijakan ini bisa segera terselesaikan, dan semoga warga di Kampung Susun, warga Kampung Bayam bisa segera masuk ke Kampung Susun Bayam, termasuk Pak Agus, dengan biaya yang murah pastinya ya, sehingga semua bisa terlaksana dengan baik dan pergelaran Piala Dunia juga bisa lebih baik, karena semua kawasan di stadion di sini sedang dilakukan percepatan pembangunan. Trotoarnya semua ditutup, dirapikan, termasuk yang di JPO, jembatan penyeberangan orang yang dari Ancol menuju ke di sini sedang dibangun, dan semoga saja dengan semuanya terselesaikan dengan baik, maka pergelaran Piala Dunia di tanggal 10 November hingga 2 Desember tahun 2023 bisa sukses pastinya Pak ya, dan membawa nama baik Indonesia, khususnya Jakarta, di kancah internasional. Amin. Dan Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Saya doakan semoga Allah mudahkan Bapak segera masuk ke dalamnya Pak ya, dengan cara yang baik. Amin. Itu aja. Itu aja yang bisa kami sampaikan, dan kami berdoa minta maaf jika selama pembicaraan ini atau podcast ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Kami berdua hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam kami, saya Abdul Fattah Arifin dan Pak Agus dari Tenda Biru mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju. Makasih Pak.